Baik dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah di hari penuh barokah ini, di hari Jumat kita seperti biasanya akan mengaji kepada guru kita semua, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. 60 menit terapi sholat bahagia. Beliau adalah trainer internasional 60 menit terapi sholat bahagia, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, imam sholat taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa. Dulur El Victor, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui radio Instagram El Victor. Tulis saja radio El Victor. Jika Anda juga ingin mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui aplikasi, Anda juga bisa mengikuti dari aplikasi Radio El Victor. Di Play Store sudah tersedia Radio El Victor. Baik dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Saya yakin dulur-dulur El Victor yang mendengarkan acara ini selalu bersemangat untuk menjalani hidup. Kalau ada kesulitan, ya jangan berkecil hati, sebab itu sebenarnya bukan kesulitan tetapi tantangan. Kesulitan adalah tantangan. Kesulitan itu adalah tantangan. Anda nangis ya percuma. Sebab masalah tidak bisa diselesaikan dengan air mata, tidak bisa, toh? Tidak bisa. Ada pepatah Arab itu, al-hayatu mustamirroh adhikta ambagaita. Itu. Hidup ini terus berjalan, ya. Tidak ada hubungannya. Kamu senyum ya berjalan dunia ini. Ya, kamu nangis juga tidak menghentikan. Ya, maka lah untuk apa kalau begitu? Maka jangan menangisi tantangan. Sebab hidup ini terus berjalan. Ada quote, ya, kutipan dalam bahasa Inggris, smile and the world will smile with you, ya. Senyumlah dan nanti seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia itu senang ikut tersenyum bersama Anda. Cry and you will cry alone. Ya, kalau kamu menangis ya silakan menangis, tapi nggak ada orang peduli, toh. Ya. Tapi kalau senyum, seluruh alam semesta ikut tersenyum. Tapi kalau Anda menangis, ya Anda menangis sendirian. Ya, jadi tantangan itu yang mempercepat Anda menjadi orang yang matang, menjadi orang yang dewasa. Sebab mengharap hidup tanpa kesulitan itu hanya mimpi siang hari saja. Tidak mungkin. Tidak, Pak, tapi itu kami lihat itu orang di televisi kelihatan senang, itu suami istri, ya. Itu kan di TV, Anda kan tidak tahu ketika di rumah. Ya toh. Enggak tahu. Itu Pak kelihatannya Masya Allah, Pak, itu jalannya jalan bersama, itu senyum-senyum. Ya waktu senyum. Nah, waktu lempar-lemparan HP itu. Toh? Ya, jadi senyum saja. Ini hari Jumat, hari yang paling bahagia. Jalaluddin Rumi mengatakan, ya, jangan bersedih. Yakinlah bahwa apa yang tidak kau raih hari ini tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Jangan bersedih. Ini Jalaluddin Rumi. Jangan bersedih. Yakinlah bahwa memang kamu sekarang kehilangan, katakan kamu mestinya dapat 10 juta, tapi hari ini tidak dapat 10 juta, jangan sedih.
Ingat loh, Anda sedih itu ya nanti sedih sendiri. Dunia tetap berjalan. Dan yakinlah bahwa ya sekarang saya kehilangan 10 juta. Tapi saya yakin saya itu lebih sehat, dan sehat itu harganya lebih mahal dari 20 juta. Kan? Atau ya saya kehilangan 10 juta, tetapi saya nanti yakin suatu saat saya akan memperoleh lebih dari itu. Ya. Ada orang yang perempuan tidak saya sebutkan namanya ya. Suatu saat dia lulus dari perguruan tinggi, dia melamar pekerjaan, lalu tidak lulus, gagal. Suatu saat dia akhirnya ganti jalur, karena dia tidak bisa PNS, dia ganti jalur melalui politik. Dia mencalonkan diri menjadi anggota dewan di DPR ya. Masya Allah. Ya, dan berhasil. Setelah berhasil, lalu waktu itu diminta oleh presiden, kamu yang paling cocok adalah di Kementerian X. Ya, masih sak tahu enggak kementerian apa itu? Itu kementerian di mana dulu dia daftar enggak lulus itu. Allah, astagfirullahaladzim. Paham? Allah, begitu indahnya gitu ya, Prof. Ya. Ya. Ya, jadi Jalaluddin Rumi mengatakan begitu. Sudahlah, apa saja. Kamu sakit sekarang, kamu nggak meraih kesehatan hari ini, sudahlah, yakinlah bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Itu cara berpikir yang enak ya. Cara berpikir bagaimana kita bisa hidup lebih senang. Nah, ini dulur, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak sekalian, anak-anakku sekalian. Mungkin Anda hari ini gagal meraih sesuatu, tapi dengarkan kata Rumi tadi itu, yakinlah bahwa yang tidak engkau raih hari ini, yakinlah bahwa tidak lebih baik dari apa yang akan kau raih di kemudian hari. Penting ini Mas Disa, kalau enggak nanti kita terpuruk ya. Kita terpuruk, kita kelihatan sedih. Kalau sedih itu menular kan. Kalau Anda sebagai suami sedih, itu nanti istri ikut sedih toh. Kalau istri sedih, nanti suami ikut sedih. Kalau Anda sedih, orang tua sedih, nanti anak ikut sedih. Kan gitu. Anak sedih nanti nular. Ya, apalagi orang tua toh. Orang tua itu sakitnya 3 kali lipat dari yang dirasakan anak, Mas. Jadi kalau anak kita jatuh, mungkin lecet gede ya, sedikit ya anak kita ya. Gitu. Itu kita itu sepertinya gimana gitu, sampai anak kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa tidur, mereka nggak bisa tidur sehari, kita tidak bisa tidur 3 hari. Subhanallah, orang tua itu memang cintanya kepada ananda itu sepanjang jalan, sedangkan cinta anak kepada orang tua itu hanya sepanjang gala. Gala itu alat untuk apa itu, ambil buah di pohon itu, kayu untuk kayu. Jadi sepanjang itu cintamu pada orang tua. Tapi kalau cintanya ibu dan bapakmu itu sepanjang jalan. Baik, itu sebagai pemanasan ya. Tapi sudah tidak pemanasan, ini sudah masuk ini ya. Masuk supaya hari ini lebih senang ya. Hari senang. Itu nanti kita break setelah ini. Setelah ini nanti saya akan berbicara soal soal teori khusyuk. Ya, teori khusyuk. Nah, nanti ada hubungannya dengan Raisa penyanyi itu.
Ya. Masya Allah, tembus ke Raisa ya. Ya, nanti setelah ini kita break dulu, lalu nanti kita lanjut. Siapkan di buku terapi sholat bahagia halaman 95. Bagi yang belum memiliki ini segera miliki. Kalau sudah memiliki segera dicari siapa yang belum punya, kita beri. Ya, kalau saya sendiri yang memberikan mungkin tidak cukup waktu ya. Ya saya kalau kemana-mana biasanya saya bawa juga, saya berikan. Siapa tahu bahwa saya tidak memperoleh apa-apa dalam hidup. Saya barangkali dengan membawa buku kita berikan, kemudian orang itu membaca dan orang itu berubah. Ya, saya tidak tahu. Sehingga pokoknya kita kerjakan apa saja yang memungkinkan kita ini dapat jariah ketika kita mati. Jadi hiduplah sekalipun kau mati lah gitu. Hiduplah sekalipun. Iya, hiduplah sekalipun engkau mati. Jadi engkau boleh mati, tetapi karena ada buku yang kau berikan kepada orang dan orang itu melakukan ibadah sesuai dengan buku itu, maka Anda boleh mati, tetapi sebenarnya Anda tidak mati, Anda masih bisa mengumpulkan poin-poin pahala itu. Silakan yang belum memiliki buku ini hubungi Mbak Zahron 081 231 304 333. Saya ulang 081 231 304 333. Baik, Dulur Victor, nantikan Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 08123493939390, dan juga Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui aplikasi Radio El Victor di Play Store dan juga Instagram Radio El Victor. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, trainer internasional 60 menit terapi sholat bahagia, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta imam sholat taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Monggo, Prof. Iya, selamat mengikuti acara ini, Mas Arif dari Papua. Masya Allah, ya. Papua. Yang alumni training terapi sholat ini di Papua. Hari ini di Surabaya bisa mendengarkan acara ini. Ya. Hari ini bisa mendengarkan acara ini. Ya. Selamat ikut mendengarkan, kalau di Papua sana susah katanya. Baik ya. Jadi topik hari ini adalah tentang teori khusyuk. Teori khusyuk. Nah, teori khusyuk ini dikemukakan oleh Hatim al-Asom. Ya. Teorinya namanya teori Jaisa. Ah, itu. Jadi kalau bertanya tentang teori bernyanyi, tanyakan pada Raisa. Kalau khusyuk Hatim. Ya. Jadi kalau teori nyanyi ya jangan tanya Syekh Hatim ya. Tanyakan Raisa. Tapi kalau teori Jaisa, tanyakan kepada Syekh Hatim al-Asom. Jadi beliau ini adalah ulama besar yang lahir di Khurasan di Iran ya. Tapi kemudian dia ke Baghdad, Irak, dan wafat di Baghdad kira-kira abad ke-9 Masehi. 9 Masehi, lama ya. Nah, dulu pernah saya sampaikan di sini. Saya sampaikan di radio ini siapa Hatim al-Asom. Tapi saya tidak yakin bahwa sebagian masih ingat. Jadi namanya itu Hatim. Al-Asom itu julukan. Asom itu tuli. Berarti beliau ini tuli ya, Prof ya? Bukan, tapi pura-pura tuli.
Saya pernah nulis juga, dulu pernah nulis di harian duta, dulu saya pernah ke surga dengan pura-pura. Masya Allah. Ke surga gara-gara bisa berpura-pura. Jadi tidak semua pura-pura itu jelek loh. Jadi beliau ini kan syekh ya, namanya syekh ya, banyak dibuat rujukan orang bertanya soal hukum, soal urusan rumah tangga, itu banyak lah. Ketika dalam forum pengajian, syekh ini ditanya oleh seorang wanita yang sudah sepuh lah. Ketika tanya itu tiba-tiba kentut ini, yang perempuan ini Yang wanita. Masya Allah. keras kentutnya. Selevel syekh. Loh. Iya. Iya ya, di depan syekh lah kentut. Ya sudah tua toh, sudah tua itu kan biasa, suara kentutnya itu kan spesial. Nggih, nggih. Sampai masuk ke mic lah pokoknya. Nggih. Langsung dia mukanya merah malu gitu. Si wanita. Iya. Lalu syekh ini meminta, Bunda, kalau bertanya itu yang keras. Saya ini tidak dengar. Oh, bicara lagi, tanya keras. Saya tetap tidak dengar. Tolong yang keras. Gitu. Yang keras. Nah, kemudian mukanya yang asalnya merah toh, Nggih, nggih. putih bersih lagi. Berarti tidak malu. Nggih, ya Allah. Dia berkesimpulan bahwa syekh yang ditanya itu tuli. Toh, tuli itu bahasa Arabnya asom. Tuli. Lalu wanita ini senang, kemana-mana cerita, alhamdulillah saya senang ada kiai pinter tapi tuli gitu. Orang-orang pendengar ya gitu, itu tuli orang itu, ya tuli. Nah, selama wanita ini hidup, dia tetap tuli. Jadi kira-kira 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun itu tuli terus ya. Setelah wanita itu meninggal, baru dia itu bisa mendengarkan lagi. Kalau supaya nanti sepanjang hidupnya siapa ini, si wanita itu tidak malu lah. Jadi menjaga perasaan orang supaya tidak malu, bertahan sampai 15 tahun. 15 tahun. Allah. Siapa yang kuat kayak begini? Hanya menjaga malu saja. Ya, menjaga perasaan orang. Itu terkenal dengan Al-Asom itu di situ ceritanya. Nah, dia ini punya teori ya. Ya, orangnya itu ini memang apa ini? Sabar gitu. Saya kok ada gitu, kita datangi lah. Sabar. Tapi pernah juga orang sesabar ini marah juga pernah itu. Si Syekh ini ya, Bro. Iya, gara-gara ketika dia belanja ke pasar. Biasa loh ya, syekh belanja ke pasar itu biasa. Saya ustadz belanja ke pasar itu biasa, jangan disiar-siarkan. Itu syekh belajar ke pasar sendiri, ustadz itu. Istrinya kemana loh? Allah. Masa aib, masa cacat, biasa saja. Nah, ketika di pasar itu dia bertemu dengan penjual yang ada di pasar itu mencekik pembeli. Jadi pembeli itu tengkar itu, pembelinya itu dicekik. Itu langsung marah itu. Marah. Mbok yang berlapang dada. Kenapa? Iya, ini enggak mau bayar ini. Mokong ini gitu. Marah itu. Jangan dong soal uang begini aja kok sampai mencekik orang gitu. Lalu apa itu? Sudah. Kamu sekarang sudah kamu berpisah sana. Nanti uang ini saya yang ganti. Saya yang ganti sudah, yang kamu pergi ke sana.
yang pembeli yang dicekik tadi memang pergi, ya mungkin tidak punya duit, mungkin ya itu. Kemudian dia membuka jubahnya dibuka, ternyata dia terkejut, siapa ini? Syekh itu. Loh, kok ternyata di sakunya itu kok ternyata tidak uang yang ada, itu kepingan emas. Kepingan emas, ya orang dekat pada Allah itu kan diberi keajaiban toh. Emas. Lalu sudah, kamu ambil kepingan emas ini, tapi persis dengan dibutuhkan loh ya, jangan lebih loh ya. Gitu. Persis tadi belanjanya berapa, ini ambil. Nah setelah itu kemudian orang ini ngambil 2 keping emas, padahal mestinya cukup 1. Si penjual ini tadi. Iya. Nah diberitahu, udah pokoknya gini, kalau kamu nanti mengambil lebih dari yang harga itu, nanti tanganmu lumpuh loh. Ternyata dalam waktu yang sekejap lumpuh tangannya orang ini. Nah, kamu berarti ambil lebih dari itu ya, gitu. Jangan bohong lah. Hidup ini sekali kok, mencekik orang, setelah orang sudah dicekik nggak ada, ganti yang lainnya. Jangan kamu itu tidak jujur terhadap uang yang belum dibayar tadi. Ya ini resikonya lah, ya sudah. Nah, kiai inilah yang membuat teori jaisa, teori khusyuk tadi. Jaisa, Jaisa. Ya, Tilur Victor bawa pulpen lah, ya. Kalau pengajian tidak bawa pulpen tuh gimana? Saya nyiapkannya ini mulai jam 2 malam. Jam 2 saya bangun, cari-cari buku ini, Masya Allah. Merumuskannya ini juga lama. Ya pakai pulpen juga. J1 itu sholatlah dan bayangkan, J itu jembatan. Kalau ingin khusyuk, sholatlah dan bayangkan bahwa kakimu itu sedang di atas jembatan, di atas neraka. Sedang kakimu itu pada jembatan di atas neraka menuju surga. Membayangkan seperti itu. Iya, dibayangkan seperti itu. Jadi ketika Anda berdiri itu, bayangkan, imajinasikan bahwa kaki Anda itu di atas jembatan, ya di atas neraka menuju surga itu gitu loh. Nah kita kan tahu toh, dulu digambarkan, ya walaupun tidak persis ya, seperti rambut dibelah berapa itu? 7 kali. Oh, rambut aja itu bukan rambut sungguhan dibelah 7. Itu kiasan betapa sulitnya menyeberangi itu. Bukan. Sayyidina Ali itu pernah ketika mau diangkat jadi khalifah itu dia nggak mau. Karena apa? Saya nggak mau jadi khalifah karena saya mendengar bahwa siapapun yang menyeberangi jembatan menuju surga itu sewaktu memimpin tidak adil, tidak transparan, ya merekayasa, ya besok jembatan itu akan diombang-ambingkan oleh malaikat, sehingga dia tidak punya pegangan apa-apa dan dia terjatuh jembatan. Jadi bayangkan bahwa kakimu itu nempel jembatan, kalau enggak terpeleset jatuh. Itulah maka saya senang membaca qasidah burda itu. Illam yakun fi ma'ati akhidham biyati fadlaw wa illa faqul ya zallatal qadami. Illam yakun fi ma'ati akhidham biyati. Jika Rasulullah tidak memegang tanganku ketika aku menyeberangi jembatan menuju surga itu, karena gak ada yang memegang toh, aku pasti jatuh.
maka aku harus memanggil Rasulullah supaya tidak jatuh. Nah, jadi bayangkan ketika Anda berdiri itu, Anda itu di bawahnya adalah jembatan, Anda sedang menyeberangi jembatan. Paham toh? Oke. Ini teori apa tadi? Jaisyah. Siapa penemunya? Syekh Hatim Al-Asum. Al-Asum. Masya Allah. Kalau teori nyanyi? Raisya. Raisa. Penyanyi. Masya Allah. Oke. A. Sekarang bro. A itu Allah. Bayangkan bahwa Allah melihat dengan kameranya di depan Anda. Jadi ketika Anda berdiri itu, pakaianmu dilihat Allah. Ya. Baumu dicium Allah. Oke. Kamu rokok yang terlalu cepat dilihat Allah. Kamu geleor, ya, yang kamu baca A tapi yang diingat itu kok C, itu ya Allah tahu. Bayangkan bahwa Allah ada di depan Anda. Jadi pengaruh ya Prof ya. Lo ya jelas toh, membayangkan ya Allah ini di atas jembatan ini. Harus hati-hati ini. Harus hati-hati ini. Ya kan? Harus hati-hati, kalau enggak ini bahaya ini. Yang kedua, Masya Allah, di depanku ya Allah, Masya Allah, saya harus pakai parfum supaya Allah tidak bau. Saya harus pakai yang bagus. Ya karena Allah itu indah, dan paling tidak senang dengan orang yang tidak indah, tidak tampilannya indah. Ya Allah. Saya harus berhati-hati mengucapkan kata per kata. Kalau nanti keliru bagaimana? Harus. Dan saya harus serius. Umpamanya saya itu berbicara di depan presiden, saya malu toh. Saya mungkin akan ditempeleng sama protokol itu. Kalau saya itu lawang menghadap presiden kok ya matanya itu ke kanan ke kiri. Gak fokus. Allah. Kamu tahu ini presiden bukan ketua RT ini. Ya Allah. Presiden itu ya Prof ya. Ya Allah. Itu Allah. Apalagi Mas, apalagi? Lanjut. Yang sekarang I Prof. I itu bayangkan bahwa di belakangmu itu Israel. Jadi bisa saja nanti ketika kamu sholat tidak serius itu, Israel mencabut nyawamu bagaimana? Jadi sholatnya itu dengan itu Israel, membayangkan bahwa di belakangmu itu Israel, di belakangmu itu Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Itu dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan Muhammad, yatawaffakum, qul yatawaffakum malakul maut. Malaikat mati itu siap untuk mewafatkan kamu, dan malaikat itu memang wukila bikum, sudah diberi tugas khusus untuk itu, dan itu bayangkan itu ada di belakangmu. Tsumma ila rabbikum turja'un. Saat itulah kamu pulang kepada Allah. Nah, bayangkan itu. Bayangkan malaikat Israel berada di belakang. Nah, kalau pun-pun gini ya, megang upun-upun, macam-macam serut. Allah. Oke.
Ini lanjut apa break? Lanjut, Bro. Oke. Oke, I kemudian apa lagi? Ada S, Bro. S. S itu surga dan neraka di kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Jadi sebelah kanan ada surga. Ya. Sebelah kiri neraka. Sebelah kanan ini kalau kamu nanti itu baik ya kembalimu ke kanan. Kalau sholatmu tidak baik ya ke kiri. Tuh. Siapa penciptanya tadi? Syekh Hatim Al-Asom, Syekh yang tuli. Oh, ini dia bilang teori ini sudah saya praktekkan 30 tahun. 30 tahun. Tetapi belum juga saya puas. Gitu. Jadi untuk memperbaiki sholat itu ternyata tidak cukup 30 tahun. Seserius itu. Perhatikan. Selevel syekh. Iya, selevel syekh dan seserius itu. Apalagi yang tidak syekh tapi sek. Senengannya sek saja. Masya Allah. Itu ya. Dan apalagi tidak serius. Jadi surga dan neraka ada di kanan kiri. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya terakhir A, Prof. A itu akhir hayat. Artinya membayangkan bahwa inilah sholat terakhir. Akhir hayat. Berarti inilah sholat terakhir. Ini pamit. Ya Allah, saya sholat ini pamit. Setelah ini saya akan menghadapmu. Wah, mesti serius. Dalam Al-Quran itu annahum mulaquh. Sholatlah kamu, bahwa yakinlah bahwa kamu akan segera bertemu Allah yang engkau hormati dengan sujud itu. Jaisa, ulangi satu. Jaisa yang pertama J, jembatan. Bayangkan saat sholat Anda berada di jembatan di bawah neraka. Oh, di bawah, di atas. Di atas. Di atas neraka toh. Di atas neraka. Menuju surga. Menuju surga di depan. Ya. Yang A, Allah. Bayangkan Allah melihat Anda. Di depan Di Anda. depan Anda, pakaian Anda, parfum Anda, Masya Allah. dan semua yang Anda kenakan. Terus Malaikat Israel ada di belakang Anda yang siap mencabut Allah. pada detik keberapa. Nah, terus S, surga dan neraka di sebelah kanan dan kiri Anda. terakhir Yang terakhir A, Prof, akhir hayat. Cek. Bayangkan sholat Anda inilah yang terakhir yang bisa kita lakukan. Ini ketika waktu membayangkan bagaimana, Prof? Ya dibayangkan saja lah ya. Saat membaca juga. Enggak, ini menjelang ini menjelang. Menjelang sholat Ya. gitu ya, Prof, ya. Jadi pada waktu mau takbir itu dibayangkan itu dulu. Nah, sebab nanti kalau sudah berjalan kan tidak membayangkan itu. Kalau sudah berjalan kan betul pertanyaan Mas Isak itu bagus. Jadi ini yang teori ini menjelang. Jadi pada waktu menghadap Ka'bah itu mulai itu dibayangkan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau mau menjelang takbir itu pucat, wajahnya itu pucat, itu pucat. Ya, saya tahu bahwa kita belum sampai ke situ, tapi saya beritahu supaya bisa belajar ke arah sana. Artinya sebelum sholat kita berdiam terlebih. Iya, dahulu betul. Berapa waktunya? Ada lah. Nggak ada, bebas ya, Prof. Kalau orang sudah biasa cari channel itu cepat. Sudah tahu biasanya ya cepat. Tapi kalau sudah nggak biasa itu muter. Ini channelnya nih, Bro. Ya kan, ini channel. Ya kan gitu. Kalau udah biasa ya langsung sambung. Masya Allah. Oke.
Saya kira itu cukup ya. Nanti setelah ini kita di break dulu, kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya, ya. Ya. Baik, Dulur Victor, itulah penjelasan Masya Allah luar biasa sekali dari Syah, dari Syekh Hatim Al-Asam yang dijuluki Tuli ya beliaunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi Dulur Victor setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Radio Al Victor. Baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Prof, kita lanjutkan kembali Prof. Ya, silakan. Mengenai channel ini tadi Prof, ini kan bagi orang yang terbiasa dengan channelnya langsung srut gitu kan bisa dapat itu Prof. Tapi kalau kita yang masih awam, apalagi wes jarang sholat, wes keleleran gitu loh Prof, pakai Iya. pakaiannya, pakai pakaian apa adanya kita terus sholat. Nyambungnya susah ya. Ya, kalau kita tahu biasanya tekan ini keluar gitu. Ya ndak ngerti ya, ndak biasa ya menyambungkan, ingat Siratal Mustaqim, ingat jembatan, ingat Israel kanan kiri, ya agak lama nyambungkannya itu. Tapi kalau bagi yang sudah biasa ya tek cet langsung takbir jalan. Apakah seperti yang dulu dijelaskan Prof, harus ada komunikasi? Ya Allah, saya yakin saya kepingin membayangkan bahwa Allah itu berada di depan. Ya bisa juga. Gitu Ya berarti kuat, mudahkan ya Allah melalui teori ini, jadikan saya lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah ini. Ya kita ini mohon ampun ya, selalu mohon ampun karena sebagian besar sholat kita itu sholat yang tidak terlalu baik ya. Mohon ampun kepada Allah. Ya termasuk saya kadang-kadang terlalu tergesa-gesa. Mudah-mudahan lah dengan ngobrol-ngobrol begini, mudah-mudahan kita semakin ingat bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Masya Allah. Ya silakan, ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ya Dulur silakan di 081-2394-9393-90. Baik Prof, sudah masuk. Silakan. WA ya. Baik, ini Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Profesor diberi kesehatan umur panjang. Amin. Prof, saya mau tanya doa malaikat Jibril untuk penyembuhan Prof. Saya melaksanakan dzikir alternatif. Saya melaksanakan dzikir alternatif yang Prof berikan. Alhamdulillah luka 10 senti tinggal 4 senti Prof. Alhamdulillah. 4 senti ya. Dan saya minta doa malaikat Jibril supaya sembuh. Amin dari Mbak Malik. Mbah. Alhamdulillah lah. Dari 10 Jibril. senti Prof menjadi 4. Oke, di buku doa keluarga bahagia 37. Nah, ini yang doa Jibril itu halaman 38, Mbak Malik. Ini doanya Mbah. Bismillahi urqik min kulli syai'in yu'dhik min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi urqik. Nah, itu ya. Bismillahi urqik, dengan nama Allah aku memohonkan kepada Allah untuk kesembuhanmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala hal yang membuat engkau merasakan sakit. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid, atau sakit yang disebabkan oleh orang-orang yang hasud kepadamu. Allahu yashfik, Allah akan menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan untukmu. Oke. Itu doa kesembuhan dari malaikat Jibril. Oke ya, di halaman 38 buku doa keluarga bahagia ya. Bukunya murah sekali. Lebih mahal dari apa itu? Kentucky. Ya.
tahu campur. Iya. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya dari Ibu Ayu Surabaya mau tanya, saya sholat jamaah, di sebelah saya sholatnya duduk dengan kursi. Jadi pada saat salam saya menoleh pas lihat paha, jadi saya nggak nyaman. Apa sikap saya salah seperti itu? Salah. Salah ya, Prof ya? Kok tidak nyaman bagaimana? Mereka itu duduk bukan karena pilihan, itu sakit. Lah kalau Anda itu tidak nyaman berarti Anda tidak toleran kepada yang sakit. Mereka ya ingin loh seperti Anda. Mestinya itu Anda bukan tidak nyaman, justru di situ ya Allah, kanan kami itu salam assalamualaikum warahmatullahi, lihat orang yang persis di pahanya. Itu kita ingat, Masya Allah, aku syukur aku sehat. Doa, ya Allah jadikan yang sebelah saya ini sehat, kan gitu, sembuh toh. Itulah kok tidak nyaman. Ya saya sudah biasa toh. Di kampung saya ya sering saya itu. Iya, sebelah saya itu memang saya yang nyuruh takmir itu tolong di deretan tepi-tepi masjid itu pasangkan kursi. Nah, saya kalau bersebelahan dengan dia ya mesti aja ke pahanya. Iya, pahanya. Pantatnya, pahanya. Ya toh? Itu bukan pilihan. Kalau pilihan ya seneng yang duduk. Mereka sendiri itu sebetulnya ya kepingin, dan dia perasaan sebenarnya itu. Dia malu sebenarnya kok dia duduk di atas, orang lain di bawah. Nah, tapi sekarang itu di kampung saya sudah saya ajarkan, ini tidak aib. Begitu. Kalau memang di sini masih canggung gitu ya. Kalau di Amerika biasa. Biasa duduk itu. Justru orang yang duduk sholat dengan duduk itu dihormati, disayangi. Kasihan lagi. Kadang tidak sakit, cuma kegemukan itu, jadi kursinya ya besar. Lah kalau orang gemuk dia tak sujud kan bisa ngelundung. Ya toh? Atau setelah sujud terduduk terus goblok ke belakang. Jadi itu tolong Bunda yang nyaman, sayangi, Masya Allah. Itu orang sakit, bukan dibuat-buat. Justru kalau gitu seneng ditakdirkan dekat orang seperti itu. Saya ya biasa begitu itu. Jadi saya duduk di sebelahnya itu, nanti panggilan ceramah akan disampaikan, ya saya ganti, saya duduk di kursi. Oke, lanjut. Dari Pak Asfan ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Yai Prof Ali Aziz, Mas Iksak, Mas Helmi, semoga rezekinya dilancarkan dan disehatkan. Badannya oleh Allah dijalani, disyukuri, sehat selalu, matur suwun. Mendoakan Prof dari Bapak Asfan di Sidoarjo. Ya. Lanjut. Terima kasih. Terus Prof, izin bertanya mengenai sholat malam. Apakah melakukan sholat malam itu harus dilakukan ketika waktu sepertiga malam atau jam 12, atau misalkan boleh setelah Isya, apakah boleh, Prof? Oh, namanya malam loh. Iya. Lah maghrib itu malam enggak? Iya. Isya malam. Ya sudah tuh. Itu namanya salat malam. Walaili idza yaghsha, dan demi waktu malam, begitu toh. Jadi salat malam itu cuma nilainya beda-beda. Oh, ada nilainya ya? Loh ya pasti. Nilai yang tertinggi itu adalah ketika jam 2 ke atas. Yaitu iya itu, jadi karena hadisnya berbunyi pada saat-saat menjelang subuh itu, ya beberapa jam sebelum subuh itu, malaikat-malaikat yang diberi tugas membagi rahmat, ya, membagi berkah dari Allah itu diturunkan, gitulah. Diturunkan itu jamnya menunggu jam sepertiga malam terakhir.
Jadi kira-kira jam 2 sampai jam 3 itu. Jam 3 sampai jam berapa? Itu turun lah, itu nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi ya, Prof? Iya, gitu. Tapi melakukan setelah Isya boleh ya, Prof? Ya boleh toh, kenapa enggak boleh? Lah saya kan juga sering witir setelah Isya. Iya. Iya, saya niru Sayyidina Umar. Setelah sholat Isya, terus 2 rakaat setelah apa? Isya, ba'diyah toh. Iya. Terus nanti saya sholat witir karena nanti takut kebablasan. Tapi nanti kalau tengah malam kalau bisa bangun ya tidak pakai witir lagi, ya cukup 1. Oh. Iya. Ya sama dengan tarawih toh, Mas. Nah, tarawih kan kita sholat witir setelah Isya. Ya kan? Nah, nanti tidak apa-apa itu, asalkan nanti tengah malam tidak perlu apa? Witir lagi. Tidak perlu witir lagi. Baik, kita terima telepon ya, Prof ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Amin. Mohon maaf Bu, mohon maaf saya potong, suaranya panjenengan menggema. Mungkin bisa dimatikan dulu radionya biar enggak apa menggema, ngoten. Nggih, monggo. Jadi ya ini ada orang waktu membaca Quran toh, ya membaca Quran terus ngentut, gitu. Ini bagaimana kalau tidak wudhu? Ya tidak apa-apa toh. Mana ada itu kalau membaca Quran itu harus wudhu, ya kan? Nah saya tadi kan baca Quran tadi, saya kan tidak wudhu, ya. Yang jadi masalah kan memegang Quran. Memegang Al-Qur'annya ya, Prof? Iya. Nah orang penceramah walaupun dia batal ya tetap baca Quran. Nggih, Masya Allah. Ya toh? Iya. Baca Quran. Nah kita itu mamanya ini mau keluar baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kan baca Quran juga, tapi kan tidak dalam keadaan wudhu. Tapi sebaiknya wudhu gitu ya. Lalu pada waktu sholat atau pada waktu menjelang sholat itu batal itu. Ya tetap harus wudhu toh. Kewajiban ya. Harus. Apakah tempatnya kentut itu harus dicuci? Ndak. Astagfirullah. Ndak usah dibersih. Gak usah dikecewain rasanya, Pak. Ndak lah. Kecuali kalau ada suaranya memang. Ada yang keluar gitu ya, Pak. Iya lah kalau ini apa ini lagi apa itu diare terus kentutnya itu bunyinya kok. Masya Allah. Ini dicurigai ada apa? Ada kotoran yang keluar ya harus dicuci kalau itu. Nah, gini. Tapi kalau suaranya nyaring saja ya enggak. Oke. Masya Allah. Gini. Paham, Prof? Oke. Matur nuwun Bu Karti. Selanjutnya, Prof. Boleh? Assalamualaikum Prof Ali. Saya Bunda Titis di Mojosari, mau tanya. Iya, Bunda Titis. Bapak saya itu sudah berumur 90 tahun. Lalu beliau itu pikun dan sakit sudah lama sekali. Dulu bapak saya itu pernah mempelajari ilmu untuk mempunyai jin dan sudah pernah saya ruqyahkan. Tolong Prof, adakah amalan untuk mempermudahkan bapak saya melepas jin yang mengikutinya? Soalnya saya gak tega melihat keadaan bapak saya sekarang ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan ruqyah apa? Yang dibacakan ruqyah apa kan enggak tahu saya ya. Ya, ruqyah yang dosis yang tertinggi itu ya, itu seluruhnya ayat Quran di buku Al-Ayatul Qur'aniyah itu. Bawa sekarang, Mas. Saya sudah baca, Prof, tapi saya enggak, sekarang enggak dibawa tuh. Enggak, ya itu.
tipis bukunya. Iya. Ya, harganya berapa tuh? 15.000 atau 20.000 itu. Al-ayatul Qur'aniyah fin nur wasyifa. Itu. Al-ayatul Qur'aniyah, ayat Al-Qur'an fin nur, menyangkut cahaya, wasyifa dan obat. Terus di halaman terakhir itu, ya, mungkin halaman 37 ke atas ya. Itu ada tulisan Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu dibaca itu. Ada surat jinnya juga itu. Qul uhiya ilayya nafarum minal jinni, ada surat jin, ada surat Al-Ahqaf, ada, itu seluruhnya tentang jin. Masya Allah. Pilihan-pilihan itu ya, Prof? Ya, ya di situ itu ada. Kemudian surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai pasukan jin dan manusia, ada di situ. Ada wassofati soffa fazajirati zajirat, itu ayat tentang melemparkan ini laser pembunuh setan yang mencoba naik ke langit untuk mengintip dialog malaikat dan Allah di situ. Masya Allah. Ya, itu ada itu. Itu coba aja dibaca itu. Coba dibaca itu ya. Itu. Kalau tidak ada ya itu aja baca ayat kursi 1000 kali atau berapa gitu, terus Qul a'udzu birabbil falaq ya berapa ribu kali itu. Wis itu setengah hari baca itu terus. Ya, tengah hari baca, tengah capek minum kopi dulu, capek jus apokat, capek lagi wedang jahe, capek lagi ya baca ya terus. Nah, Kursi itu terus ya. iya. Baik. Selanjutnya, Prof, Ya. mau bertanya, ini keponakan saya dulu sering membaca buku hakikat. Namun sekarang beliau ini sedang stres dan sakit karena terkadang permasalahannya mengenai pekerjaan. Kemudian sesekali, Prof, dia ini mengambil sampah di sekitar wilayah kami. Kemudian beliau berdalih bahwasanya an-nadofatu minal iman, tetapi sampah ini ditaruh di dalam celananya karena memang beliau ini stres. Nah, adakah cara untuk menolong ponakan saya? Matur nuwun, terima kasih. Ya dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Iya toh? Mau diapakan? Nanti ada teorinya semua di situ. Ada dokternya. Itu dokter itu sampai kuliah itu berapa sekian tahun loh. Ambil spesialis, ada yang sampai doktor itu sampai 8 tahun, sampai itu lama. Itu mempelajari itu. Di bawah situ, enggak apa-apa, enggak usah malu, enggak usah apa. Biasa-biasa saja. Wong itu pemberian Allah semuanya. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa, dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Di sana ada dokter yang nangani. BPJS toh. Nah, itu. Jadi nggak perlu khawatir ya, Prof. Enggak perlu khawatir, enggak perlu susah, wong itu pemberian Allah, mau diapakan. Ya siapa tahu bahwa setelah itu nanti sembuh, kemudian menjadi ustadz, menjadi kiai besar, atau menjadi pengusaha yang sukses, apa kita nggak tahu, ya dijalani saja. Ya itu tuh kemudian didoakan terus, tiap malam didoakan, dibacakan Fatihah atau apa. Selanjutnya, Prof, ada dari Assalamualaikum, Prof, saya menyimak saja, terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Amin, amin, terima kasih ada yang mendengarkan. Selanjutnya, Prof, telepon ya, Prof ya. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggih, monggo Bu Ani. Waalaikumsalam. Sebetulnya tidak boleh Bu itu Bu ya. Ya.
sholat dibatalkan karena ada pembeli itu tidak boleh. Langsung dipotong itu nggak boleh, Bro. Tidak boleh. Allah. Yang enak itu di tempat yang kalau sholatnya agak jauh ya, itu ditulis itu mohon menunggu beberapa menit, saya sedang sholat, itu ya. Kalau sholatnya dekat apa itu jual ya, itu ketika ada pembeli dipercepat sedikit gitu. Dipercepat sedikit, tapi tetap diberi tulisan yang besar gitu. Nanti terus pembelinya terus wah sholat orangnya ditinggal, enggak, tapi ditulis di situ sebentar lagi saya sholat, mohon sabar karena saya sedang sholat. Nah itu ya sudah, kalau rezekinya Allah datang ya datang. Tambah menarik Ya, rezeki. nah, saya kira tambah menarik rezeki karena subhanallah yang jual ini sholat berarti orang ini tahu kebersihan. Allah. Oh yang sholat itu yang jual ini sholat berarti orang ini setiap masak berdoa. Ya toh? Oh orang ini sholat berarti orang ini tidak mungkin menipu. Oh, iya, iya. Masya Allah orang ini sholat luar biasa ya, kok pekerjaan begini kok masih mikir sholat. Aku malu aku sebagai orang yang pekerjaan saya lebih enak tapi nggak sembahyang. Nah, begitu Iya, iya. diberi catatan daripada nanti ada orang sholat kemudian dia datang kemudian kita bingung membuat isyarat apa untuk nunggu, ya kan? Tuh. Jadi diberi tulisan aja beberapa, mohon tunggu sebentar beberapa menit karena kami sedang menyelesaikan sholat, itu saja. Kalau enggak bisa ya tanya ke, minta Mas Isak sini untuk diketikkan yang bagus terus diberi dilaminating dicantolkan gitu. Iya, iya. Itu paling enak itu. Itu tidak hanya ini loh ya, tidak hanya jualan. Kita di rumah sebetulnya itu idealnya begitu. Kita itu di rumah, ketika di rumah itu kalau di depan itu mesti kita tulis sebetulnya itu, maaf kami lagi sholat. Karena Iya, iya. saya alami sendiri gitu itu. Mau waktu sholat terus ada tet siapa ini? Nah, kalau itu orang tua saya gimana? Allah. Ya itu kan luar kota. Terus dia kemudian kalau salah paham atau dia dosen saya, kiai saya yang sedang silaturahim. Ya toh? Jadi tulis sebentar gitu. Enak. Terus nanti kalau ini di bel-bel enggak ada ya sudah saya tinggal loh. Tapi kalau di bel enggak ada kan akhirnya oh saya sedang sholat. Ada isyarat. Iya, itu. Saya kira begitu tiap rumah saya kira perlu itu. Iya, iya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi ini Mas Isak. Kalau Mas Isak bisa bisnis ini digantungkan itu jual itu yang bagus yang ada gambar sholat kemudian digantungkan. Dituliskan. Iya, bagus itu. Harganya berapa? 10.000, lumayan sudah. Tinggal pesen. Terima kasih atas kunjungan Anda. Mohon maaf menunggu sebentar kami lagi sholat. Cantik sekali. Luar biasa. Ya. Iya. Ya. Saya juga belum punya, tapi nanti saya sudah berancang-ancang sebetulnya itu juga. Karena berkali-kali itu kita lagi sholat, semuanya sholat di rumah. Ya, istri, anak semuanya sholat kan tidak ada yang membukakan. Ada tamu kemudian. Ada tamu. Ya, nah, padahal itu baru mulai takbir dan itu salat zuhur, ayo. Ya Allah. Baru mulai takbir itu salat zuhur. Orangnya kan jadi lama. Dan seudon nanti takutnya seudon. Suudon, sombong. Allah. Mentang-mentang profesor. Kami orang desa. Coba salah paham. Kita nggak dosa karena tapi yang membuat orang salah paham kan tidak baik. Nggih, nggih, terus. Kalau di situ tulisan maaf saya lagi sholat, jika ada paket gantungkan saja di situ. Enak toh. Gantungkan saja di situ. Simpel ya. Masya Allah. Oh, perlu ini gitu. Lanjut lagi, Bro. Ya, Ada telepon banyak yang masuk ini, Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Oke.
Oh, nggih 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 nggih. Nggih nggih. Nggih. Ya, ya, ya. Nggih. I- Mohon maaf putus-putus. Salam. Apa tadi yang ditanyakan Mas Ishak? Habis sholat tasbih, sholat hajat, kemudian sholat. Enggak, itu yang pertama tadi apa? Buku-buku tadi. Buku tadi nanti mau difotokan. Oh gitu, Ya, boleh. difotokan nanti. Yang tidak punya doa-doa keluarga bahagia itu kan boleh minta ke Mbak Zahro toh, itu gratis saja asalkan diambil. Nggih. Ya toh? Nah, nggak ada alasan tidak punya. Tinggal sepedaan itu. Janjian dengan Mbak Zahro 081 231 304 333 itu. Ini sepeda aja pancal. Dari mana? Dari Krian ya, sepeda pancal kan tidak apa-apa, sehat. Berangkat subuh atau jam 2 malam sholat subuh di kampung rumah kan nutut itu. Ya. Itu nutut sehat itu. Mana rumahnya Gresik? Gresik juga apa-apa sepeda. Rabu berangkat, Kamis kan sampai. Iya. Nggak ada alasan nggak punya itu. Iya. Tuh, Benar. gratis. Yang kedua itu soal apa? Sholat. Sholat malam itu tadi. Oh, kemudian dilakukan, apakah itu benar? Begitu boleh. Boleh. Cuma tolong sediakan ya. Sediakan sholat itu bisa saja tidak sebanyak itu. Oh, terlalu banyak nggak bagus Ya, ya? lo kalau banyak itu kapan sholat perenungannya? Wong sholat itu kalau direnungkan menggunakan buku ini itu bisa setengah jam. Itu 2 rakaat saja ya? 2 rakaat saja. Masih 2 rakaat. 2 rakaat saja. Kalau yang sering ya sekitar 1 jam 2 rakaat itu. Ya itu karena merenungkan toh. Nggih. Merenungkan isinya itu. Merenungkan isinya itu. Makanya kalau terlalu banyak nanti nggak mungkin bisa menghayat, akhirnya lagi lagi. Tapi kalau ini enggak, itu duduk di antara 2 sujud saja panjang. Ya Allah, Rabbi firli, ampunilah aku, dosa saya ini banyak, saya ini kok sering marah ya, ampunilah saya gitu. Saya kok sering suudzon sama orang lain ya, gitu toh. Saya kok kadang-kadang bohong terus ya, ampunilah saya gitu. Saya ini kalau ada teman yang sukses kadang-kadang ya seneng, kadang-kadang ya iri, ampunilah saya. Itu aja kan berapa menit itu. Ampunilah saya selama ini sholat kok hanya begini-begini saja. Ampunilah saya hari kemarin tuh tidak sedekah sama sekali, padahal saya bisa beli makanan yang lumayan enak, kok saya rasakan sendiri. Ampunilah saya kok lagi gondok dengan mertua. Ampunilah saya lagi tidak enak hati dengan pasangan hidup saya. Loh, kan itu saja duduk di antara 2 sujud kan bisa lama toh. Nah, itu membentuk kepribadian. Sami Allah liman hamidah, terus ya kan sujud, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kami titipkan badan saya ini, saya sakit, Engkau pasti maha kuasa untuk memberi obat, kesembuhan dan seterusnya. Ya gitu. Jadi mengejar kualitasnya ya Prof ya, bukan kuantitas. Ya, kalau saya sih aliran itu. Itu aliran Ibnu Abbas ya. Ya, ndak banyak tapi ndak banyak tapi mengena gitu loh. Makanan itu mungkin ya nasi 3 piring, tapi nggak ada lauknya sama sekali. Karena lebih berkualitas kentang satu buah kentang ya, Mas ya. Kalau di situ itu ikan laut ya. Wow, 1 piring. Terus ada daging, ada sayur. Ya, enggak banyak-banyak tapi kan
berisi toh. Nggih, nggih. Masya Allah. Nggih. Kurang 3 menit lagi, Prof. Ya, kita doa saja. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diresapi dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, dalam genggaman tangan-Mu lah nasib kami, masa depan anak-anak kami. Wahai Allah, semuanya telah Engkau tetapkan sejak kami dalam kandungan. Sebelum kami lahir, nasib kami ini sudah Engkau tentukan. Wahai Allah, semua yang terjadi pada kami adalah takdir-Mu, dan semua takdir-Mu itu adalah keadilan-Mu. Kami memohon dengan nama-nama-Mu yang agung, Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Hanan, Ya Mannan. Ya Allah, melalui panggilan-panggilan ini, nama-Mu yang kami sebut, jadikan kami hamba-Mu yang sabar, taat, dan selalu berupaya untuk membahagiakan orang lain. Wahai Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca setiap hari menjadi penyubur hati kami, cahaya mata kami, penghapus kesedihan kami, penghapus juga kecemasan kami. Dan jadikan Quran yang kami baca itu juga memberi harapan masa depan kami. Wahai Allah, Anta Nur, Engkaulah pemberi cahaya. Cahayamu menembus lapisan langit dan bumi. Wahai Allah, kami mohon agar cahayamu Engkau pancarkan di dalam hati kami, hati istri suami kami, hatinya anak-anak kami. Tunjukkan kami, wahai Allah, apapun yang baik, lalu berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Tunjukkan kami sekecil apapun yang dosa dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Prof. Oke, kita tutup, Prof. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dulur Al-Victor, alhamdulillah, alhamdulillah. Kali ini ngaji kita luar biasa, terusuk dari Syekh Hatim Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaat Ya, dari ya, ngaji pada pagi hari ini. Oh, oke. Untuk Dulur Al-Victor yang belum bisa dibaca WA-nya karena memang banyak sekali hari ini yang masuk. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Profesor di hari Jumat yang akan datang. Patemun, Dulur Al-Victor. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.